ngeliatnya. Oke, bolo-bolo semuanya. Kali ini saya sedang bersama Sri Kandi. Wih, Sri Kandi. Apa namanya? Sebutannya apa ya? Iya, Sri Kandi. Sri Kandi. Iya. Sri Kandi Kemenko 4. Halo, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Pak. Namanya siapa? Naila, Naila. Anissa, Dwi Gida Aprila. Wih, panjang sekali. Naila. Apa tadi? Anissa Dwi Gida Aprila. Oke. Asal dari mana? Tenggarong, Tenggarong. Tenggarong itu mana? Kalimantan Timur ya? Kutai Kartanegara. Iya dong. Oke, kita cerita-cerita ya. Boleh. Ini sekarang suasananya sore. Kita sedang berada di Sumbu Kebangsaan ya. Belakang sana ada sayap Garuda. Oke, kita cerita-cerita tentang Mbak Naila dulu. Ceritakan dulu Mbak Naila dulu kecilnya di mana, terus sampai bisa nyampe di proyek ini gimana ceritanya itu? Saya asli Tenggarong, lahirnya di Tenggarong. Terus ya dari kecil di Tenggarong, belum pernah kemana-mana sih Pak. Belum pernah ke Jawa juga. Masih Kalimantanan aja. TK, SD, SMP, SMA-nya di Tenggarong. Ya. Kuliahnya di Balikpapan. Terus habis lulus kerjanya di IKN. Jadi belum pernah kemana-mana. Oh, di Balikpapan di mana? Universitas apa? Institut Teknologi Kalimantan. Oke, Institut Teknologi Kalimantan ITK ya. Iya. ITK. Jurusan? Teknik sipil. Kenapa milih teknik sipil tuh? Lucu ceritanya. Gimana? Saya kira dulu teknik sipil itu pasti jadi pegawai negeri sipil. Oh. Makanya saya pilih teknik sipil. Ternyata tidak Ternyata apa? seperti itu. Ternyata nyadarnya kalau nyadarnya kalau ternyata bukan arahnya bukan pegawai negeri sipil tuh di semester berapa? Semester 1 pas pengkaderan itu. Oh. Tanya-tanya sama kakak-kakak kan, ternyata kerjanya proyekan, bukan sipil. Saya kira Dan sipil. sekarang sudah terwujud ya di proyek ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di IKN? Di IKN dari 2022. 2022 sampai sekarang ya udah 2 tahun lah ya. Iya. Tapi ini proyek keduanya kan? Iya, proyek Ini kedua. proyek keduanya. Terus gimana di proyek selama 2 tahun cewek gitu ya? Yang mayoritas kan cowok tuh di Iya. proyek tuh. Nah, perasaannya gimana perasaannya? Karena di teknik udah kebanyakan cowok ya Pak, jadi udah terbiasa sih kalau sama kondisi cewek sedikit, lebih banyak cowoknya Oh. gitu. Jadi dari kampus pun sudah Iya. mayoritas cowok gitu ya. Iya, karena teknik sipil kan. Terus gimana kerja? Ceritakan dong kerja di proyek itu seperti apa cewek gitu. Sekarang kerja di bagian apa? Terus ngapain aja gitu? Sekarang saya kerjanya di bagian admin quality control. Quality control itu biasanya tentang mutu-mutu material kayak beton, baja, besi, ngurusin mutu-mutu gitu. Sama administrasi serah terima ruangan nanti. Jadi yang kaitannya pengendalian mutu ya, Iya, ke mutu, administrasinya. administrasinya. Nah, terus gimana sih administrasi itu? Mungkin anggapan orang administrasi seperti apa itu gambarannya itu sehari-hari itu ngapain, pagi ngapain, siang ngapain gitu. Pagi biasanya nyiapin berkas-berkas kalau QC-nya mau ngapain di lapangan, kalau ada pengetesan, pekerjaan checklist, saya nyiapin form-formnya, nyiapin berita acaranya, baru QC-nya bawa ke lapangan terus diisi sendiri berita acara kosongan gitu, ngeprint, terus nge-input. Misalnya kalau siang itu nge-input hasil tes beton, jadi QC-nya pagi-pagi ke lab, ngambil hasil tes sama ngetes betonnya, nanti saya yang rekapin, terus dibuat laporan, untuk laporan ke pusat sama ke MK, MKI, PPK. Ke internal, eksternal gitu Iya. ya. Oke, itu ada dalam apa kesenangan, mungkin suka duka di bagian ini apa? Di bagian Suka dukanya. sukanya dulu mungkin. Sukanya kayaknya temennya asik, koordinasinya jadi bagus juga kan, kalau temennya enak diajak koordinasi kan kerjanya jadi lebih gampang gitu. Mau sesusah apapun pekerjaan, kalau timnya enak diajak kerjasama ya
berasa ringan gitu, Pak, nggak Oh. berat. Tuh, intinya tuh ada di tim sih, saling kerja sama antar tim. Oh. Jadi tim QC ini solid gitu ibaratnya gitu. Jadi ya sukanya di situ. Iya, kalau tim QC saya solid banget. Walaupun awalnya agak susah kan, Pak, Ya. tapi semakin kesini semakin gampang diajak koordinasi. Ya, karena yang kolek data kan Mbak Naila gitu ya. Jadi kalau nggak ada input dari teman-teman juga seperti nggak bisa kerja juga gitu Iya, kan. benar banget. Kerjanya tergantung teman. Terus dukanya? Dukanya apa ya, Pak? Belum ada sih. Masa nggak ada? Jujur lah. Masa nggak ada? Dukanya paling lembur aja. Tapi kan kalau lembur karena ada tim yang nemenin, jadi ya fine aja, gitu. Masih fine. Kan datanya banyak itu yang direkap. Bayangkan saja mungkin merekap sampel beton itu ada berapa sampel? Pasti ribuan kan? Iyalah ya. Itu kan apa nggak capek gitu? Gimana caranya ngatasi hal-hal yang kayak gitu? Ada ribuan data yang harus ditata gitu. Capek sih pasti. Iya. Cuman ya karena seneng, Pak, saya seneng kalau ada kegiatan. Lebih seneng kalau ada kegiatan daripada nggak ada kegiatan. Oh, Terus juga support dari teman-teman gitu. lebih baik capek Nemenin. kerja daripada capek nggak cari kerja. Iya, bener banget. Gitu ya. Iya, Tapi pada prinsipnya memang senang ini ya, senang berpetualang gitu ya. seneng banget. Senang berpetualang gitu ya. Iya. Ada harapan nggak kerja di yang mungkin kayak tadi pegawai negeri sipil di Kota Tenggarong gitu, ada harapan kayak gitu nggak? Ada sih, Pak. Ada ya. PNS aja deh gitu. Iya, pernah kepikiran kayak gitu, tapi ya sekarang ngikut alur aja lah. Iya. Kalau memang di sini ya di sini. Nanti kalau ada peluang ya bisa. Ya, jadi jalani apa yang ada gitu Iya, ya. jalani apa yang ada dulu. Ya, asik lah ya. Karena pasti setiap perjalanan itu punya semacam pengalaman gitu ya, sehingga itu bisa menjadi bekal kelak gitu ya. Bener banget. Ya, kali aja nanti pada saatnya bisa kerja di Tenggarong, jadi PNS, bahkan jadi bupati di sana ya. Jadi udah punya pengalaman bangun kota kan? Ya, bener nggak? Bener, amin, semoga. Ya, terus cerita dong tentang IKN ini seperti apa? Mbak Nela kan cewek, kerja di proyek IKN. Nah, cerita deh suka dukanya ya seperti apa, jujur aja, kita pokoknya ini jujur gitu. Senengnya itu karena tahu perkembangan IKN, bisa masuk ke area KIPP-nya, bisa tahu kayak istana udah sampai sini nih, Kemenko-nya udah sampai sini, IKN udah berkembang sampai ke tahap yang ini, bentar lagi loh gitu-gitu. Kalau dukanya ya macet, terus kalau hujan itu kan mobilnya mandek, harus jalan kaki, nyeker, lumpuran gitu-gitu. Ya, Iya, gitu sih, padahal Pak. itu ya pernah yang mengalami seperti itu ya. Iya. Jalan kaki karena kan semua jalan memang waktu awal-awal belum diaspal gitu ya. Iya. Waktu belum diaspal, tapi begitu sekarang kan relatif sudah lancar lah ya. Iya, karena udah perkerasan kan. Udah perkerasan jalannya. banyak yang di awal-awal gitu ya. Terus dengan IKN yang seperti ini kota nih, ini sebelumnya belum lihat kan pasti kota-kota di Kalimantan atau di Tenggarong ada nggak yang gedung-gedung tinggi-tinggi, ada bentuk-bentuk ini apa trekking ada Belum nggak di sih, sana? Pak. Nggak ada ya. Kalimantan belum sejauh itu. Ya. Jadi kayak kita terlibat pembuatan kota baru gitu juga aneh ya, menarik ya. Seneng banget. Oke, terus ada nggak mungkin pesan-pesan pesan buat adik-adik yang mau kuliah gitu, ambil teknik sipil itu mungkin dulu kan di awal-awal ngerasa salah jurusan atau apa gitu mungkin Iya. apa pesan-pesannya apa? Bagus sih kalau mau milih teknik sipil itu, prospek kerjanya nanti bagus karena teknik sipil itu bisa masuk kemana aja, ke proyek, PNS juga bisa sebenarnya, ke bank, paling banyak dicari sih. Paling banyak dicari. Teknik sipil ya bagus. Terus survive selama di teknik sipil itu selama 4 tahun ya, kuliahnya 4 tahun ya, 4 tahun. supaya survive lulus tepat waktu itu gimana itu dulu? Sering ngerjain tugas, jangan sering bolos. Kalau dosen ngejelasin diperhatiin biar nggak ngulang mata kuliah. Tapi harus siap-siap begadang karena tugasnya teknik sipil pasti banyak banget. Terus kalau cewek ya siap-siap
berteman sama banyak cowok, pintar-pintar jaga diri. Ya, iya, iya, iya. Oke, terus apa namanya? Ini kan selama 4 tahun sudah digembleng di teknik sipil, terus 2 tahun kerja di IKN ya. Rasa-rasanya pernah membayangkan nggak jadi ibu rumah tangga yang mungkin di rumah nggak ada aktivitas seperti ini, pernah bayangin nggak? Kira-kira gimana? Nggak kebayang sih, Pak. Nggak kebayang? Iya. Kira-kira bisa nggak kalau menjadi apa ya diem gitu tuh, kira-kira bakal bete nggak? Kemarin kan sempat di fase yang berhenti kerja dulu karena pernah ngerasa capek banget kerja di proyek. Jadi saya mutusin itu kayak nanti dulu kerja di proyek, capek banget ternyata kerja di proyek. Tapi pas dijalanin kok bosen banget, nggak ngapa-ngapain, terus kayak ilmunya kayak nggak kepake gitu loh Pak. Jadi mending ya kerja lah, nggak apa-apa, mending capek kerja daripada capek bosen di rumah. Oh, berapa bulan itu? 9 9 bulan. Iya. Oh. Iya. Jadi sekarang sudah makin mantep ya bahwa kerja itu ternyata lebih menyenangkan gitu ya. Secapek-capeknya tinggal tidur, besok udah energinya bangkit lagi gitu ya. Ya. Terus harapannya tentang proyek IKN gimana? Sebagai warga Kalimantan Timur nih, nah, gimana? Semoga proyeknya lekas selesai, minim accident, terus nanti bakal beneran jadi IKN yang seperti diharapkan orang-orang. Keberlanjutannya gitu ya? Iya. Ya. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih Bolo-Bolo telah ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Naila, warga asli Tenggarong, Kalimantan Timur. Sip.